Pak, nanti kalau kita masuk surga, pengen ditemani istri atau bidadari? Bidadari. Ya, bapak-bapak aja sekarang pengen ditanya mau temani siapa? Bidadari. Tapi nanti beliau ketika bertemu dengan istrinya, beliau tatap istrinya, kemudian dia akan bilang, ku tak bisa jauh darimu. Senang senyum, aduh ayah begini kan tiap hari, begitu katanya. Pengen ya? Senang wanita itu Pak, makanya laki-laki jangan pelit. Kalau punya duit, berikan istrinya itu perhiasan. Permasalahan-permasalahan tentang apapun itu, termasuk tentang kenakalan anak dan yang lain-lain, bodoh dan tidaknya anak, bermasalah atau tidak, dia sakit jiwa atau tidak sakit jiwa, itu ternyata di Al-Quran itu sudah selesai, Bapak Ibu. Ya, sekarang itu di psikologi ada namanya penyakit baru, Bapak Ibu, namanya gaming disorder. Putra-putri kita, di mana teknologi itu sudah semakin berkembang dengan begitu pesat, sehingga orang tua ini terkadang harus menata bagaimana anak-anak ini diarahkan nantinya mau menjadi apa. Kemudian hari ini mereka belajarnya melalui media apa. Mungkin 5-7 tahun yang lalu itu sangat gencar sekali ya, anak-anak dilarang atau jangan sampai lama-lama pegang HP begitu. Tapi kemudian pandemi datang, di mana sekolah-sekolah itu juga mewajibkan anak-anak untuk belajar melalui handphone, melalui HP, melalui gadgetnya, yang akhirnya orang tua pastinya merasa dilema, ini anak-anak mau dijauhkan dari HP atau didekatkan dengan HP gitu. Nah, lantas bagaimana kita menyikapi perkembangan teknologi yang pesat ini bagi orang tua, terlebih lagi tontonan ya, kalau mungkin di zaman kita dulu itu para kiai, para ustadz itu sudah sering kali menyinggung bahwa suatu hari tontonan itu akan menjadi tuntunan. Kalau dulu tuntunan itu adalah gurunya, kiainya, ustadznya begitu, tapi hari ini anak-anak muda menjadikan tontonan mereka itu menjadi tuntunan. Dan itulah yang kemudian menjadi satu hal yang penting untuk kita bahas bersama-sama hari ini. Dan Masya Allah, sore hari ini kita kedatangan tamu-tamu, kita kedatangan asatidz yang Insya Allah ini sangat luar biasa ya. Yang pertama, beliau adalah seorang psikolog muslim yang beliau itu menangani anak-anak berkebutuhan khusus, Bapak Ibu. Jadi beliau ini menangani dengan intervensi psikologi untuk menghandle pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus yang mereka itu tidak tertangani di sekolah-sekolah umum dan juga di sekolah-sekolah inklusi begitu, okay? Dan beliau ini merupakan founder dari Psychocare Malang, yang alhamdulillah beliau saya tepatnya lupa berapa tahun ya, tapi alhamdulillah beliau berhasil mendirikan pondok pesantren tahfidzul Quran, tapi khusus anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi anak-anak yang nyensewu autisme, kemudian ADHD, memiliki Down syndrome, tunagrahita, itu dipandu oleh beliau untuk bisa menjadi hafid dan hafidah Al-Quran. Oke, langsung saja kami persilakan untuk maju ke tampil yang ini, yang kedua, karena ini yang saya ngefans mulai dari SMA, tamu yang kedua ini. Yang pertama ada Ustadz Muhammad Mashkur. Monggo, Ustadz. Nah, kalau yang kedua ini tamu kita, ini saya itu waktu SMA dulu ngefans sama beliau dan grup nasyidnya begitu ya. Sampai di sekolah itu kalau ada lomba nasyid itu selalu membawakan lagunya senada. Lagu langganannya itu Assalamualaikum, Teman Sejati, sama Kasih Putih. Nah, itu lagu-lagu langganan gitu. Dan
Kalau yang bapak-bapak dulu setiap Ramadan itu ditemani oleh nasyid jagalah hati. Nah, jagalah hati. Nah, ini beliau. Nah, beliau sekarang kalau yang saya lihat dulu waktu melihat konsernya beliau itu, konser nasyidnya itu masih kecil gitu. Waktu itu nyanyi lagu judulnya Alif Kecil. Nah, sekarang alifnya sudah besar, Masya Allah. Sudah besar dan alhamdulillah beliau adalah pengurus LS PBM MUI Pusat. Nah, ini beliau alhamdulillah berkesempatan hadir di tengah-tengah kita. Kami persilakan tafadhol Ustadz Agus Idwar. Alhamdulillah. Oh, pakai mic ini. Ya, mic besar aja. Ya, biar kelihatan ustadznya. Aku nggak pakai mic, suara saya udah menggema. Oh iya. Itu lah, Pak. Ini maaf Pak ya, duduk di atas nih. Iya, mau videonya. Ini Ustaz. Ini mic-nya untuk kebutuhan direkam, Ustaz. Jadi nanti bisa. Ada jejak digital. Mas operator, nak tolong mic yang hitam. Iya. Iya, untuk Ustadz Maskur. Oh, enggak masuk. Cek. Ini masuk. Ini yang baru beli tadi, Pak. Ada. Luar biasa. JBL loh. Masya Allah. JBL Array biasanya digantung itu JBL. Ya, biasanya digantung. Kayaknya habis ini digantung. Tapi kalau mau digantung harus tambah satu, Ustaz. Kanan kiri. Iya. Iya, nanti dibeli lagi tuh. Bahkan 4 ini. Setiap pojok kelihatannya 1 itu. Amin. Taruh di sini. Iya. Cek. Nah, sudah kencang semua. Oke, alhamdulillah ini tamu-tamu kita sudah hadir gitu ya. Saatnya saya agak mundur ke belakang karena beliau-beliau akan berbicara tentang bagaimana anak-anak kita itu terpapar teknologi itu kemudian akan seperti apa gitu ya ke depannya. Nah, mungkin saya ke idola saya dulu nih. Nanti kita foto ya Ustadz ya. Gini, Ustadz Agus, apa yang menurut Ustadz itu menjadi faktor utama hari ini anak-anak itu cenderung walaupun tidak selamanya ya, artinya tidak 1 kali 24 jam begitu, mereka cenderung terpapar dengan gadget begitu. Langsung ini? Iya, langsung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alam jualan opak. Mana cakep? Jual opaknya di pasar pagi. Karena jawab salamnya kurang kompak, izinkan saya ulang sekali lagi. Emang enak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji syukur ya kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini kita bisa berjumpa wasilah dari sahabat saya Pak J. Arif. Beliau ini sahabat saya, sama-sama di S2 gitu. Saya bilang tolong lanjutkan Pak Arif jadi S3. Dia bilang pas saya buka habis S-nya katanya. Nggak kayak selilit. Ya alhamdulillah Allah memudahkan langkah kaki kita ke tempat ini. Dan mudah-mudahan ini bagian dari nikmat silaturahmi yang Allah titipkan di dalam hati kita masing-masing. Karena dengan silaturahim ini Allah itu yang pertama ya akan meluaskan rezeki kita. Mau nggak Pak? Mau dong. Siapa yang nggak pengen luas rezekinya kan? Yang kedua insya Allah Allah tambahkan umurnya dengan penuh keberkahan. Pengen panjang umur? Nah, banyak silaturahim. Karena dengan silaturahim kita banyak didoain orang. Ya, dan mudah-mudahan dengan silaturahim ini ya ini juga menjaga hati kita ya agar tetap kompak selalu. Ya karena
inilah yang penting bahwa kita ini sesama muslim itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap kita itu adalah bersaudara, maka perkuatlah ya. Enak begini dipegang gini ya. Nah, begini ya. Maka perkuatlah dengan keimanan dengan persaudaraan di antara kita semua. Masya Allah. Saya nggak apa-apa sebelum jawab. Oh iya, nggak apa-apa. Itu bahkan sebenarnya materi itu sebenarnya nggak penting. Yang penting itu silaturahimnya. Betul tidak? Boleh Pak Arif ya? Agak melenceng dikit tapi nanti nyambung ke sana. Salawat serta salam kita sampaikan kepada manusia agung yang menjadi contoh teladan buat kita semua. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keren. Kalau seandainya tidak mau menjawab berarti Anda orang yang pelit. Baik, tujuan kita di dunia itu pengen ngapain? Ya, beribadah supaya apa? Masuk surga. Betul ya Bu? Pengen gak masuk surga? Yakin? Coba ibu-ibu sekarang jawab nih, jujur ya Bu, tolong jawab. Nanti ibu kalau di surga mau ditemani bidadara atau suami? Coba jawab, ayo. Mau ditemani bidadara atau suami? Oh, kok dua-duanya? Mau ditemani siapa? Suami. Luar biasa. Coba yang kompak dong. Mau ditemani bidadara atau suami? Suami. Kok ini? Mau ditemani? Suami. Luar biasa. Suami Pak. Masya Allah. Luar biasa suaminya ya. Cintai dunia dan akhirat. Sekarang bawa bapaknya saya tanya. Tolong Pak jawab dengan jujur. Pak Ari juga tolong jawab dengan jujur ya Pak. Nanti kalau kita masuk surga pengen ditemani istri atau bidadari? Bidadari. Tenang, jangan emosi dulu Bu. Saya tanya lagi ya. Tolong Pak dipikirkan dengan matang-matang. Jangan sampai nanti begitu pulang ke rumah pintu rumah dikunci. Tolong jawab lagi. Nanti di surga mau ditemani istri atau bidadari? Yakin sekali. Ternyata jawabannya tidak berubah itu. Kencang bidadari. Lah, yang satu pengen ditemani sama suami, yang satu pengen ditemani sama bidadari, terus ketemunya di mana? Tenang Bu. Nanti di surga ibu-ibu akan menjadi ratu bidadari. Oh, saya tanya, mana yang lebih cantik, bidadari atau ratu bidadari? Ratu bidadari. Mana yang lebih molek, bidadari atau ratu bidadari? Ratu bidadari. Mana yang lebih elok, bidadari atau ratu bidadari? Ratu bidadari. Ya, bapak-bapak aja sekarang pengen ditanya, mau temani siapa? Bidadari. Tapi nanti beliau ketika bertemu dengan istrinya, beliau tatap istrinya, kemudian dia akan bilang, ku tak bisa jauh darimu, ku tak bisa luar biasa penggemar slankers. Masya Allah ya, itulah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan ya. Jadi nanti Allah kumpulkan itu sesuai dengan tabiatnya. Laki-laki itu sukanya kepada apa? Wanita. Wanita sukanya kepada perhiasan. Maka nanti akan dikumpulkan sesuai dengan keinginannya ya. Laki-laki nanti akan dipersilahkan untuk memilih bidadari. Kenapa kemudian perempuan tidak disebut bidadara? Gak ada bidadara, sebenarnya bisa-bisanya saya doang yang ngomong itu. Karena apa? Perempuan itu sukanya sama apa? Perhiasan. Saya mau tanya, ibu suka nggak kalau tiba-tiba suami pulang bawa gelang 5 gram? Senang? Senang, senyum. Aduh ayah, begini kan tiap hari, begitu katanya. Pengen ya?
Senang wanita itu Pak, makanya laki-laki jangan pelit. Kalau punya duit, berikan istrinya itu perhiasan. Gitu. Nah, wanita ya, ini bahkan Allah berikan kedudukan yang tinggi. Betul tidak? Ya, pernah ada yang bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang patut untuk ya aku hormati di dunia ini?" Yang pertama siapa jawabnya? Ibu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian siapa lagi? Bapak. Berapa ibunya? Bapaknya? Oh. Berapa ibunya? Bapaknya? 1. Waduh, ibunya marah. Bu, saya tanya, siapa yang patut dihormati? Yang pertama, ibu. Kedua, ketiga, berapa ibunya? 3. Yakin 3? Berapa ibunya? Ibunya tetap 1. Cuman saya nyebutnya 3 kak. Bapaknya yang senang, berapa ibunya? 3 bapaknya. Nah, jadi wanita itu mendapatkan apa Allah kasih tempat yang tinggi di surga. Di dunia juga seperti itu ya. Artinya apa? Sampai Rasulullah menyebutkan 3 kali. Kenapa? Karena itu tadi perjuangannya Pak. Yang hamil siapa? Ibu. Berapa lama? Capek nggak hamil? Hah? Capek. Saya tanya, begitu lagi ibu hamil, bapaknya ngapain? Hah? Ikut merasakan mules nggak bapak? Enggak. Begitu melahirkan, mau melahirkan sakit apa enggak? Pas saat begitu bapaknya kemana? Ngerasain sakit nggak bapak pas melahirkan Pak? Tuh, ya, udah kemudian melahirkan, menyusui, berapa lama? 2 tahun. Bapaknya ngapain? Menyusui juga? Ya, menyusui. Tuh, bapaknya ngapain? Inilah perjuangan seorang ibu tuh seperti itu, luar biasa. Makanya derajat ibu itu 3 tingkat lebih tinggi daripada bapak. Tapi apakah bapak bisa merasakan penderitaan wanita Pak? Penderitaan istri? Saya ngerasain Pak. Terus terang saya ngerasain bagaimana seorang istri itu sakitnya ketika melahirkan. Saya ngerasain. Saya menyaksikan begitu istri saya melahirkan, saya ada di sebelahnya. Saya temani Pak. Begitu pengen ngeden, gitu kan? Saya di sampingnya. Saya bisa merasakan sakitnya seorang istri ketika melahirkan. Pada saat apa? Pada saat keluar anaknya, tangan saya digigit Pak. Saya bisa merasakan sakitnya melahirkan. Kenapa? Karena tangan saya digigit oleh istri saya. Oh, itulah hebatnya seorang wanita. Makanya wanita itu mulia. Ibu, kau adalah wanita yang mulia. Derajatmu 3 tingkat dibandingkan ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, ngandung lagi, lahir lagi, nyusui lagi, ngandung lagi, terus sampai sekian banyak. Tuh, luar biasa ibu ya. Nah, ini bahkan seorang wanita ketika melahirkan itu sama juga dia seperti berjihad. Makanya ketika ada wanita yang meninggal pada saat melahirkan terhitung sebagai syahid. Bapak nggak ada, tapi seorang bapak begitu bekerja keluar Pak, bismillah Pak, itu juga bapak sedang berjuang. Artinya kalau meninggal ya syahid juga. Nah, tadi ketika kita bicara di surga, pengen masuk surga ya? Ya, tadi ada pilihan macam-macam. Apa sih syarat masuk surga itu?
Allah panggil kita dengan sebutan yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuh, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya. Jadi Allah panggil kita itu dengan jiwa yang tenang. Saya mau tanya, sekarang udah tenang belum jiwanya? Udah tenang belum? Kayaknya tenang semua yang ada di sini nih. Ya. Jiwanya tenang semua, masya Allah. Nah, bagaimana supaya hati kita tenang? Allah kasih rumusannya, Pak. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah lagi. Subhanallah, Maha suci Allah. Alhamdulillah artinya apa? Segala puji bagi Allah. Ya, biasanya kalau kita mengucap kata alhamdulillah pas saat apa, Pak? Mendapatkan kenikmatan. Alhamdulillah. Ini kalimat yang luar biasa. Kalimat alhamdulillah ini mengandung dua makna. Yang pertama, tanda terima kasih kita kepada Allah. Yang kedua, sekaligus pujian kepada Allah. Kira-kira kita bersyukur nggak, Pak? Bersyukur? Kata Allah bilang, kalau seandainya engkau bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmatku. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini saya lihat ya, mohon maaf. Kenapa orang-orang yang tinggal ini desa apa kota ya? Desa. Desa. Itu kelihatannya lebih pandai bersyukur. Kenapa, Pak? Tenang hidupnya. Beda sama di kota. Ya. Karena orang-orang di desa itu ya memiliki sifat apa? Dia pandai bersyukur dengan apa yang ada. Di sini apa sih, Pak? Ya, kerjaannya apa? Sehari-hari bertani. Bertani itu bergantung kepada apa? Bergantung kepada alam. Pertaniannya apa, Pak? Sayur, macam-macam ya. Ya, bertani itu perlu air nggak, Pak? Air apa? Air hujan. Yang menurunkan hujan siapa? Allah. Ya, pertanian itu perlu lahan, Pak. Yang menyuburkan, yang memberikan lahan tanah itu siapa? Allah. Kira-kira nih, kalau kita punya tanaman dengan disirap air hujan sama disirap pakai air biasa, lebih subur mana? Air hujan. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Makanya kebanyakan para petani ini rasa syukurnya tinggi. Kenapa? Karena ketergantungan sama Allahnya tinggi. Maka lihat wajahnya, wajah tenang semua ini. Ada duit tenang, nggak ada duit tenang. Ya, hebat. Makanya Pak Arif ini senang masuk di sini, apa? Pindah ke sini. Ini salah satunya untuk menghindari hiruk pikuknya kota Jakarta. Itu nggak kira-kira, Pak Arif? Iya. Orang-orang pengen istilahnya apa kalau dari desa ke Jakarta itu? Urbanisasi. Kalau Pak Arif malah lawannya urbanisasi apa? Reurbanisasi. Reurbanisasi. Beliau pengen ke sini. Ternyata
ternyata di sini itu luar biasa. Saya aja melihat, Masya Allah Pak Arif luar biasa ya. Bayangin di halamannya ada gunung Pak. Hah? Itu halamannya ada gunung. Padahal beliau beli rumah ini maka sekalian di gunungnya itu bisa melihat. Ya Allah, begitu kelihat pagi-pagi udah apa? Pujian kepada Allah Subhanallah. Coba kalau di kota, begitu pagi jalan macet, yang ada stres Pak. Ya, dan penyakit itu muncul itu karena stres. Nah, makanya pertama tadi perbanyak kita bersyukur, berzikir kepada Allah. Yang kedua saya tanya, cinta nggak kepada Rasulullah? Apa buktinya? Hah? Mengingati dengan cara bersolawat, gitu. Boleh kita bersolawat? Boleh, dianjurkan. Bahkan Allah bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Pak, Bu, saya tanya, kenapa yang diajak sholawat adalah malaikat? Kenapa Allah nggak ngajak iblis untuk sholawat? Ayo, nggak apa-apa, saya lanjut dulu ya. Kenapa yang diajak sholawat adalah malaikat? Kenapa bukan iblis? Nah, malaikat paling patuh. Sekarang saya tanya lagi Pak, kira-kira iblis mau nggak bersolawat? Nggak mau. Bu, iblis mau sholawat nggak? Coba sekarang jawab yang keras. Apakah iblis mau bersolawat? Yang keras. Apakah iblis mau bersolawat? Jadi kalau ada orang yang nggak mau sholawat, maka dia adalah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Enak gak kita salawat? Adem gak hatinya? Bu, kalau salawat itu bisa merasa sedih gak sih? Bisa terharu gak sih? Bisa menitikkan air mata? Pak, saya punya sahabat sekaligus guru saya, namanya adalah almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Kenapa? 10 tahun saya sama beliau, 11 tahun saya banyak belajar, salah satunya sholawat. Waktu di Mekah, waktu di Madinah, di Maridah, di dalam Masjid Nabawi ada apa? Raudhah. Dulu kalau ke Raudhah itu bisa bebas Pak, kayak sekarang dijagain. Apa yang dia lakukan? Jadi Raudhah itu kan batasnya mimbar ya. Beliau tuh nempel Pak di mimbar. Siapa yang mengusir dia? Tapi masih termasuk dalam batas Raudhah. Mimbar, sholawatan sambil nangis, Masya Allah. Itu kecintaan kita kepada Rasulullah. Dengan bersolawat, baik itu solawat yang dizaharkan, yang dikeraskan ataupun tidak, yang penting sama-sama solawat. Ya, itu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita bisa menangis. Kenapa? Karena terbayang begitu indahnya akhlak dan perilaku Rasulullah. Rasulullah sering disakiti. Saya mau tanya, pada suatu saat Rasulullah lewat di depan Ka'bah, dilempar sama kotoran onta. Rasulullah marah nggak? Senyum. Kata orang kafir Quraisy, Muhammad hari ini dia bisa senyum, besok kita lempar lagi. Dilempar lagi sama tuh orang. Apa Rasulullah marah? Enggak. Sampai berikutnya dilempar lagi, apa Rasulullah marah?
Tidak sampai satu saat Rasulullah lewat tempat itu, gak ada orang yang melempar. Rasulullah bingung nih, kemana yang biasa langganan lemparin saya? Kata orang yang disediakan, Muhammad dia sedang sakit. Bu, saya tanya, kalau ada orang yang sering menyakiti hati ibu, yang sering membuat jengkel, yang sering membuat kesel, kemudian orang itu kena musibah, ibu bilang apa? Rasain lu, mampus gitu kan ya, kualat, emang enak. Gitu kita bilang ya. Kira-kira Rasulullah gitu nggak? Enggak. Rasulullah datang ke rumahnya sambil membawa hidangan hangat, diketok pintunya. Di dalam dia lagi kedinginan, menggigil orang sakit nama juga. Siapa di luar? Gitu kira-kira. Muhammad. Kalaulah setiap hari saya melempar Muhammad dengan satu genggam kotoran unta, mungkin hari ini Muhammad datang dengan membawa satu ember kotoran unta. Kenapa dipikirnya balas dan? Padahal apa yang terjadi? Begitu pintu rumah dibuka, Rasulullah tersenyum sambil memberikan hidangan yang hangat. Wahai fulan, saya mendapat kabar engkau lagi sakit. Benar ya Muhammad. Kamu datang ngapain ke sini Muhammad? Saya ingin memberikan makanan hangat ini sekaligus saya menyengguk engkau yang sedang sakit. Bergetar hatinya Pak. Wahai Muhammad, setiap saat kau lewat, aku selalu menyakitimu. Aku lempar dengan kotoran onta. Engkau tidak pernah marah, engkau selalu tersenyum. Tapi begitu aku sakit, yang pertama kali menjenguk aku adalah engkau. Teman-teman gue yang nongkrong pada kemana sih? Gak ada teman nongkrong, teman main gaplek gak ada yang datang. Teman yang nongkrong gak ada. Yang datang Rasulullah tuh mulia akhlaknya. Saya tanya Bu, punya tetangga yang nyebelin gak? Ada gak di sini tetangga yang nyebelin? Ada? Ada gak? Kalau ada, mulai besok datang ke rumahnya kasih sop, gitu kan? Masih nyebelin lagi, datang lagi besoknya kasih rendang. Masih nyebelin lagi, besok datang lagi kasih opor sama sedikit racun. Jangan. Itulah akhlaknya Rasulullah. Nah, kita mencontoh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi yang pertama kita cinta kepada siapa? Allah. Yang kedua kita cinta kepada siapa? Rasulullah. Nah, oleh karena itu Bu, baru masuk. Ketika kita ingin mendidik anak, yang jadi ukuran siapa? Rasulullah. Yang ngasih petunjuk siapa? Allah melalui Rasulullah. Nah, sekarang baru boleh sedikit ya. Kita nanti mungkin Ustadz bisa membahas di mana kita bisa belajar cara mendidik anak. Bapak Ibu sekalian, buka surat Luqman surat 31 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Itu kunci dalam mendidik anak. Pertanyaannya tadi Ustaz, bagaimana cara mengajar anak yang sekarang gadget? Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena zamanmu berbeda dengan zamannya. Ini saya kasih contoh ya. Ini saya ada anak saya. Ini waktu itu dia berumur waktu itu kelas 3 SD. Nih saya dengerin aja di sini. Nih, ini dia ya, waktu umur 3 SD. Siapa yang ngajar? Saya. Kalau dulu istri saya jalan sama anak saya ngomong begini, langsung orang bilang, Bu, suaminya bule ya?
Kenapa? Karena anaknya begini, ngomong bahasa Inggris udah kayak ayat, ya. Padahal bapaknya bahasa Inggris masih belepotan. Pertanyaan saya, dari mana dia belajar itu? Hah? Dari mana? Dari yang namanya gadget. Nih, dari sini dia bisa bahasa Inggris sendiri lancar. Saya kira anak sekarang gitu ya, Pak Arif, Gen Z nggak perlu diajarin. Allah telah memberikan tools di dalam otaknya, kemampuannya untuk bisa memahami, lancar bisa bahasa Inggris, bahkan bahasa Indonesianya terbata-bata Pak. Akhirnya saya mau tidak mau menyekolahkannya ke sekolah asing. Lumayan bayarnya Pak, setiap bulan 2 juta. Tapi kenapa? Itulah perjuangan seorang ayah. Dia kalau disekolahkan di sekolah yang biasa, kasihan saya, bisa stres tuh anak. Nah, ini perjuangan bapak dan ibu. Pak sayang nggak sama anak? Ibu sayang sama anak? Ya, ketika ibu sayang sama anak, maka ibu akan apa? Melakukan yang terbaik, begitu bukan? Pertanyaan saya adalah, memberikan gadget itu yang terbaik atau bukan? Terbaik. Hah? Ya, bapak terbaik ini bukan. Ada lagi pendapat yang lain? Atau mau call a friend? Ada baik, buruknya. Itu dia. Didiklah amalmu sesuai dengan zamannya. Karena zamanmu berbeda dengan zaman anakmu sekarang. Kita dulu Pak, Masya Allah, saya bilang sama anak saya, Bang, ya dulu ayah kalau mau main sama orang, kenal dulu baru akrab, betul tidak? Kalau anak sekarang enggak pakai kenal tapi sudah akrab. Itu main di laptop, main apa game, siapa bang temannya? Oh ini dari Australia. Emang kenal? Enggak lah kenal, tapi bisa akrab dia. Temannya dari Australia, dari negara mana aja begitu, bermain ketemu yang namanya di dalam gadget. Laptop kan termasuk gadget juga Ustaz ya. Dia bermain tuh, berkomunikasi ya. Nah, dari sisi sini saya tanya, gadget itu nilainya negatif atau positif? Enggak, kalau tadi membuat anak kemudian menjadi dia bisa bahasa Inggris dengan lancar, punya teman yang luas, positif atau negatif? Positif. Tapi ketika anak kemudian asik main gadget, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bang sholat entar dulu. Nah, asik dia main gadget, main games. Alhamdulillah kalau anak saya tak terlalu game Pak. Jadi dia senang untuk melihat YouTube apa, kadang-kala ilmu pengetahuan, games juga ada sih gitu. Ketika kemudian azan ditabrak, ya nggak peduli waktu, seakan mandi aja enggak, makan aja susah. Jadi kalau makan harus ditaruh di depan mukanya nih baru dimakan, ya nggak tahu waktu. Nah, ini negatif atau positif? Negatif. Kecanduan. Nanti Ustadz kita secara seorang psikolog ngomong itu psikolog supaya agak keren ngomong itu, beliau akan menjelaskan. Nah, jadi kembali tadi Pak, dasarnya apa tadi? Dasarnya adalah kecintaan. Allah menitipkan anak kita. Anak itu adalah fitnah. Fitnah maksudnya ujian buat kita semua. Ada anak yang kemudian menyengsarakan orang tuanya. Pernah dengar kan? Gara-gara anak bapaknya dipenjara. Gara-gara anak bapaknya jatuh gara-gara anak bapaknya dibuat malu. Tuh. Kalau sudah begini, pertanyaan yang salah siapa? Hah? Orang tuanya sendiri. Bagaimana kemudian kita mendidik anak kita? Makanya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka kana yadhulmun azim. Itu pertama. Jangan engkau menyekutukan Allah. Nah, ini dari kecilan nih Pak. Ini kayaknya anak-anak udah pada gede semua ya. Iya, jadi kalau saya bicara tentang anak kecil percuma juga di sini. Mungkin ke sini malah. Karena ini anak Ustaz, anak saya udah pada dewasa semua, bahkan udah banyak yang kawin, bisa cerita anak kecil. Oh ya.
Tapi yang jelas cara mendidik anak itu yang pertama haruslah mengikuti Al-Quran. Makanya back to Quran. Bagaimana sih bisa back to Quran? Cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah. Kalau kita cinta kedua-duanya itu Bu, maka Allah mudahkan untuk kita apa? Memahami Al-Quran. Nah, saya kira saya begitu dulu ya. Jatah saya bahwa intinya ya ngomong kemana-mana ujungnya cuma atu. Ya, bagaimana sebenarnya? Ini saya kira ini saking canggihnya JBL ini. Emang ada yang kabel apa? Oh, kabelnya ke situ. Insya Allah luar biasa ya. Ini soalnya baru biasa. Kalau pengantin baru kan gitu juga. Baru pertama kali dipakai Pak Arif ya. Masih kagok gitu, nyoloknya kemana? Ya kan pengantin baru juga masih bingung kan, nyoloknya kemana? Masih bingung. Jadi harus belajar dulu memahami. Itu tadi meraba-raba, apa benar atau tidak, benar atau tidak. Nah baik. Wah kayaknya dari saya sudah cukup dulu ya. Kita lagi mau maghrib. Yang penting Pak, banyakin zikir, banyakin sholawat. Dengan kayak gitu Allah akan memudahkan anak kita dan menjadikan anak kita adalah anak yang soleh dan soleha. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Gamela Indonesia. Bukan ya? Jadi TV1. Ya, baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Agus tadi sebuah pengawalan dan contoh yang luar biasa bagaimana anak kita itu memang apapun yang mereka lakukan standarnya adalah Rasulullah. Nah, sekarang ke Ustadz yang psikolog. Nah, bagaimana kemudian anak-anak ketika pegang gadget itu tadi Ustadz hanya dapat positifnya, artinya tidak kena negatifnya begitu. Jadi mintain dulu ya. Oh iya. Jadi saya mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ashabihil ahya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri واخلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya saya sering kesini, tapi tempat ini baru tahu sekarang. Saya sering di Asadili. Saya mengasuh Asadili 2, Asadili Putri 2. Jadi saya setiap hari ke sana membimbing adik-adik itu yang hafalan Al-Qur'annya terlambat. Jadi saya yang ngurusin. Jadi mulai ngatur gizinya, bagaimana pola makannya dan yang lain-lain, termasuk meningkatkan hafalannya itu. Biasanya di sana itu kan kalau hafalan Al-Quran itu satu hari satu halaman, satu kaca gitu. Dan ternyata ada beberapa adik-adik itu yang bermasalah gitu. Terus kemudian saya sama Yai Mun'im, terus kemudian sama pengasuh putri itu kemudian diminta tolong bagaimana nih Ustadz untuk menangani adik-adik ini agar hafalannya membaik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya begini, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu aw yuhawidanihi ay yumajjisanihi aw yansiranihi. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Kondisi fitrah itu adalah terbaik semua. Pasti sehat, pasti cerdas, pasti muslim. Pasti sehat, cerdas, muslim dan tidak ada masalah. Tapi ketika dia bersentuhan dengan ayah dan ibunya, ketika bersentuhan dengan lingkungannya, kemudian dia menjadi Yahudi, Nasrani maupun Muslim, itu tergantung. Karena itu kata Nabi, wa waladuhu min kasbihi. Apa yang terjadi pada anak itu karena ayahnya, karena ibunya, karena kakeknya, karena mbah-mbahnya. Mohon maaf, saya ini saya ini punya klinik khusus dan klinik rehabilitasi untuk anak-anak berkebutuhan khusus termasuk gangguan-gangguan kejiwaan. Tetapi pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan psikologi Al-Quran atau psikologi Islam. Karena apa? Karena di dalam Islam dan di dalam Al-Quran itu sebenarnya permasalahan-permasalahan tentang apapun itu, termasuk tentang kenakalan anak dan yang lain-lain, bodoh dan tidaknya anak, bermasalah atau tidak, dia sakit jiwa atau tidak sakit jiwa,
itu ternyata di Al-Quran itu sudah selesai, Bapak Ibu. Karena itu kita benar-benar tidak mengimani Al-Quran itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa membaca Al-Quran, kalau kita ingin membaca Al-Quran dan kita memiliki jiwa Al-Quran, paling tidak syaratnya itu pertama harus tahsinul Quran. Tahsinul Quran itu adalah iqra'ul Quran. Panjenengan harus ngerti tajwid, panjenengan harus ngerti makharijul huruf, panjenengan harus paham itu. Sehingga membaca Al-Quran ini sudah benar. Kalau tidak bisa membaca Al-Quran, baik tahsinul Quran maupun iqra'ul Quran, bagaimana kita bisa cinta terhadap Al-Quran? Itu tidak mungkin. Karena itu syarat pertama adalah iqra'ul Quran, membaca Al-Quran. Terus kemudian setelah iqra'ul Quran wa tahsinul Quran, di situ sudah tajwidnya bagus, makharijul hurufnya sudah bagus. Yang kedua adalah tahfidul Quran, menghafal Al-Quran. Karena panjenengan apa? La sholata illa bil Fatihatin. Kalau panjenengan tidak hafal Fatihah, terus kemudian mau sholatnya mardud, ditolak oleh Allah karena tidak ada Fatihahnya. Yang kedua adalah syarat untuk kita memiliki jiwa Al-Quran. Yang kedua adalah tahfidul Quran. Makanya di sini ini ada kiai yang menurut orang sini disebut sebagai wali, Yai Ahmad Sadil Mukhtar. Yai Ahmad Sadil Mukhtar ini termasuk silsilah ya kiai yang dia salah satunya mengembangkan bagaimana orang-orang itu mampu menghafal Al-Quran. Dan beliau itu tercatat dalam silsilah para kiai Nusantara yang di situ merupakan kiai yang ahlul Quran. Dan ternyata anak-anak beliau ini ternyata menghafal Al-Quran semua. Anak-anaknya beliau menghafal Al-Quran, dan sampai sekarang anak-anaknya beliau ini adalah punya pondok pesantren dan pesantrennya Al-Quran semua. Karena itu panjenengan ya, itu salah satu syaratnya. Setelah iqra'ul Quran wa tahsinul Quran wa tafidul Quran, yang ketiga adalah tafsirul Quran. Panjenengan tidak cukup dengan iqra, tidak cukup dengan tafid. Yang ketiga adalah ya tafsirul Quran. Kalau sudah tafsirul Quran, berarti panjenengan harus ngerti ulumul Quran. Kalau sudah ngerti ulumul Quran, berarti ngerti asbabun nuzulil ayat, asbabun nuzulis surah, surah makkiyah, surah madaniyah, dan surah-surah yang lain itu akhirnya paham. Ada surah am, ada surah khas, ada tafsir bil manqul, ada tafsir bil maqul, ada tafsir bil ma'thur. Ya, kalau sudah iqra wa tahsinul Quran, kemudian tahfidul Quran, yang terakhir adalah tafsirul Quran. Kalau sudah ini insyaallah yang terakhir adalah dakwatul Quran, mendakwakan Al-Quran itu. Bagaimana pola asuh anak, bagaimana menjadikan anak-anak ini ahlul Quran. Kalau panjenengan ingin memiliki anak ahlul Quran, alim, ya panjenengan harus ahlul Quran. Karena apa? Karena anak itu adalah serpihan dari ayah dan ibunya. Kalau panjenengan ingin anaknya ahlul Quran, panjenengan tidak cinta Al-Quran, bohong, tidak mungkin itu. Karena itu apa? Karena anak itu tumbuh dan berkembang karena dua hal. Pertama karena hereditas, siapa papanya, siapa mamanya. Yang kedua adalah di mana dia tumbuh dan berkembang. Kalau misalnya anak-anak kita ingin jadi ahlul Quran, ya taruh di pondok-pondok pesantren Al-Quran. Kalau anak-anak kita menjadi ahlul kitab, taruh di pondok-pondok pesantren ahlul kitab. Kalau anak kita ingin jadi dokter, masuk ke fakultas kedokteran. Kalau anak-anak kita ingin jadi psikolog, ya masuk ke fakultas psikologi. Itu logika awamnya. Ya, kalau sudah tahsinul Quran, terus kemudian tahfidul Quran, wa tafsirul Quran, i'malul Quran, yang terakhir adalah dakwatul Quran. Karena ini panjenengan kalau 5 hal ini sudah dilakukan, insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang ahlul Quran. Ini yang penting. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran itu mulia. Innallaha yarfa'u hadzal kitab aqwaman wa yad'u biha akharin. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran itu akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah. Kenapa? Kita ini menjadi umat terbaik, khairu ummah. Kenapa? Karena kita punya kitab suci Al-Quran. Kenapa Nabi itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi paling keren. Tidak ada Nabi yang paling keren kecuali Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau mendapatkan mukjizat Al-Quran. Kenapa Madinah dan Mekah itu menjadi kota terbarokah di dunia? Karena Al-Quran diturunkan di sana. Ada Al-Quran ayat-ayat Makkiyah, ada ayat-ayat Madaniyah. Ada ayat-ayat diturunkan di Mekah, ada ayat-ayat yang diturunkan di Madinah.
Kenapa malam Lailatul Qadar itu disebut sebagai khairul layali, sebagus-bagus malam? Kenapa itu? Karena di situ diturunkannya di malam itu diturunkan Al-Qur'an. Kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling baik di antara malaikat-malaikat yang lain? Karena beliau mendapatkan dan membawa mukjizat Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Qur'an insya Allah mulia. Karena itu panjenengan jangan tinggalkan Al-Quran. Mengasuh anak, kata Ustaz Edward tadi, ya dengan Al-Quran. Mengajari anak dengan Al-Quran. Pokoknya semua dengan Al-Quran selesai. Kata Nabi, taraktu fikum fi amraini ma in tamassakum bihima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnatir rasul. Kamu tidak akan celaka selamanya. Kamu tidak akan sengsara selamanya. Kamu tidak akan miskin selamanya. Kamu tidak akan pernah punya masalah besar kalau selama kamu bersentuhan dengan Al-Quran. Bukti apa lagi panjenengan yang pengen buktikan bahwa Al-Quran itu sudah istimewa. Karena itu saya kurang lebih 15 tahun saya ini bergerak di bidang lajnah Al-Quran, termasuk dengan Kiai Mun'im itu di Faqih, Forum Amanah Qurra wa Hufad. Terus kemudian kami berdiskusi dengan para ahlul Quran, para muhibbin Al-Quran, bagaimana Al-Quran ini tidak sekedar dinikmati oleh orang-orang yang normal, bagaimana Al-Quran ini juga dinikmati oleh anak-anak berkebutuhan khusus atau spesial need. Sehingga kami kemudian berkumpul membuat desain yang namanya metode membaca Al-Quran basmalah, apapun ketunaannya. Tunanetra, tunadaksa, tunarungu, ADHD, autis, Down syndrome, tunagrahita, semuanya harus Al-Quran itu harus ada di dalam dada mereka. Ketika kami kumpul dengan para penghafal Al-Quran dan para ahlul Quran itu, kalau kita metode membaca Al-Quran itu sudah biasa, sudah menjadi pekerjaannya beliau. Bagaimana Iqra'ul Quran? Metode ummi, metode tartila, metode macam-macam lah itu, Iqra, macam-macam itu sudah menjadi pekerjaan beliau. Kemudian saya masuk kepada beliau, bagaimana para yai, para ustadz, para habib, bagaimana Al-Quran ini bisa masuk ke dalam dadanya anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang mereka secara mental memang bermasalah. Karena itu kami kemudian kumpul untuk mendesain itu, termasuk praktek-praktek yang di klinik kami itu semuanya dengan metode Al-Quran. Salah satunya tadi yang disebut sama Ustadz Edward tadi, salah satunya adalah ya tadzakur atau zikir. Tadzakur atau zikir, ya. Ini jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini. Bedakan orang yang berzikir dengan membaca zikir. Ya, kita itu levelnya berzikir apa membaca zikir? Ya. Level kita itu adalah membaca zikir. Dalam bahasa Arab, zikir itu adalah mengingat. Kalau mengingat berulang-ulang namanya tadzakur. Jadi mengilat kalau kita pengen mengingat zat yang dicintai namanya zikir. Tapi kalau mengingat berulang-ulang namanya tadzakur. Karena itu beda orang yang berzikir dengan orang yang membaca zikir. Level kita ini masih membaca zikir. Makanya kadang doai anak itu kok tidak mandi. Karena levelnya masih membaca zikir, bukan berzikir. Kalau sudah berzikir levelnya dinaikkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, namanya tafakkur. Makanya beda. Ahlu tadzakur dengan ahlu tafakkur berbeda. Kalau berfikir itu, kalau zikir itu mengingat, kalau fikir namanya berfikir. Makanya kalau kita pengen ingat zat yang kita cintai namanya zikir atau tadzakur. Tetapi kalau kita pengen berfikir tentang zat yang dicintai, termasuk ayat-ayat Qur'aniyah, termasuk ayat-ayat kauniyah di sekitar kita, itu namanya tafakkur. Karena itu tadzakur dengan tafakkur ini levelnya harus dinaikkan. Ini menjadi penting. Terus kemudian begini, berbagai persoalan belakangan ini yang termasuk dengan gadget, ya. Sekarang itu di psikologi ada namanya penyakit baru, Bapak Ibu. Namanya gaming disorder. Gaming disorder itu adalah anak yang kebablasan megang gadget tapi isinya game semua. Itu pertama, itu namanya game disorder. Ini dalam psikologi disebut sebagai gangguan jiwa atau sakit jiwa, gitu kan? Jadi gaming disorder. Gaming disorder ini pengaruhnya bagaimana? Kalau anak itu sekarang jenengan perhatikan, kalau anak usia 2 sampai 6 tahun boleh bermain gadget selama 24 jam. Ini berdasarkan hasil riset di bidang neurologi, di bidang psikologi, termasuk medis dan kedokteran, ya.
Jadi satu, kalau usianya 2 sampai 6 tahun itu main gadgetnya 1 jam saja. Kalau lebih dari 1 jam, otak depannya, hipokampusnya, lobus frontalnya itu mengalami pengkerutan. Kalau sudah mengalami pengkerutan, kecerdasannya nanti berkurang. Kemudian amigdalanya juga kena. Kalau lobus temporalnya juga kena, amigdalanya kena. Kalau sudah amigdalanya kena, biasanya kalau gadget diambil dia marah, emosinya bermasalah. Itu tingkat kecerdasannya menurun, emosionalnya bermasalah. Makanya anak-anak sekarang rata-rata disemosional. Ngerti ya? Disemosional. Kenapa? Terlalu berlebihan. Kalau usia 7 tahun sampai usia 16 tahun, sebaiknya dia main gadget maksimal 24 jam itu 3 jam. Tidak boleh lebih dari itu. Di atas itu bebas. Karena itu anak-anak sebelum usia 2 tahun atau sebelum usia 5 tahun, golden age, sebaiknya tidak kena gadget sama sekali. Karena vibrasi gadget, ya, paparan gadget itu tidak cuma merusak otak, tetapi juga merusak jantung, merusak paru-paru. Terus kemudian anak-anak yang mulai bayi sering kena main gadget, itu dia tidak bisa jalan. Terus kemudian pasti di sosial, introvert, individualis, dia tidak mau bergaul dan yang lain-lain. Tapi sisi positifnya tadi sudah disebutkan, ya. Sebentar lagi. Sebentar lagi, ya. Ya sebentar lagi kita tutup. Saya selesaikan. Ya tadi ya, perhatikan betul ya. Jadi kalau usia 2 sampai 6 tahun maksimal 1 jam. Kalau usia 7 tahun sampai 11 tahun boleh 2 sampai 3 jam. Di atas itu bebas. Apalagi usia balita, usia 0 sampai 5 tahun, karena usia ini adalah usia golden age, sebaiknya tidak main gadget sama sekali. Kalau main gadget ada kecenderungan dia lumpuh. Ya, tidak sekedar fisiknya, motoriknya yang lumpuh, tetapi otaknya ada potensi lumpuh. Itu adalah aspek negatifnya, ya, gaming disorder. Yang kedua adalah cyberbullying disorder atau cyberbullying. Mohon maaf lahir batin, belakangan ini kan lagi marak kasus judi online. Panjenengan kena boten? Yang hadir di sini, ya, kena pinjol juga, ya, kena pinjol juga. Nggak ada ya? Mudah-mudahan tidak ada, ya. Mudah-mudahan tidak ada, ya. Judi online, pinjol dan yang lain-lain itu karena apa? Ya karena gadget semuanya. Jadi biasanya bapak-bapak ini, biasanya apa? Via sosial, ya, ada salah satu lembaga namanya Via Sosial. Via sosial itu ternyata yang menggunakan TikTok, yang menggunakan YouTube, ya, yang menggunakan Instagram, ya, rata-rata bapak-bapak dan ibu-ibu itu ternyata yang pakai TikTok itu antara usia 16 tahun sampai usia 60 tahun. Karena itu panjenengan hati-hati, cyberbullying ini kena anak-anak kita, kalau kita kena pinjol, kalau kita kena judi online. Makanya hati-hati kalau sudah kena judi online, ya otaknya juga bermasalah itu pasti. Otaknya bermasalah, psikologisnya bermasalah. Karena itu ternyata efek positifnya banyak, karena memang ada anak-anak cerdas itu belajar dari YouTube. Kenapa? Dia otodidak, baik bahasa asing, pengetahuan yang kita tidak kita ajarkan, mereka itu tidak bisa kita jauhkan dari digital, tidak bisa. Karena zaman mereka itu generasi digital, lahir sudah digital sudah, tidak bisa kita jauhkan. Yang bisa adalah para orang tua ini memiliki literasi digital. Literasi digital, berapa jam boleh main? Jangan cek itu apa aja yang dilihat. Jangan-jangan pornografi. Kalau pornografi bermasalah nanti didooni sama Yai Munim nanti gara-gara kena pornografi. Kenapa? Kalau sudah kena pornografi otaknya sudah rusak, gitu loh. Karena itu persoalan-persoalan demikian, dengan cek yang dilihat apa, gamenya berapa, terus gamenya tidak boleh 2, gamenya tidak diperbolehkan secara neurologi, secara psikologi dan medis. 2, gamenya tidak diperbolehkan. Pertama adalah game yang di situ ada kekerasan. Ya karena apa? Ya nanti smackdown teman-temannya, kasus-kasus bullying di sekolah itu karena tontonannya rata-rata adalah ya tontonan kekerasan. Yang kedua yang tidak boleh Bapak Ibu, ya nanti jangan cek ada enggak di situ link-link pornografi. Anak sekarang membobol kunci website itu gampang, situs dibobol itu caranya gampang. Di internet juga diajarkan bagaimana cara membobol itu juga diajarkan.
hati. Karena itu bagaimana itu? Kata Nabi, wa waladu min kasbihi. Yang terjadi pada anak itu karena ayah, karena ibu, karena kakek, karena nenek 7 turunan ke atas. Kalau panjenengan nanti ahlul Quran, anak-anak diarahkan ke Al-Quran, panjenengan dapat pahala Al-Quran. Tapi kalau anak-anaknya dibiarin nonton pornografi, dibiarin terus kemudian nonton kekerasan, panjenengan juga dapat pahala itu. Karena itu hati-hati, karena ini amanah. Anak ini adalah amanah. Idza matabna Adam, ya, di dalam redaksi riwayat yang lain, idza matal insan in qata'a amalu illa bi thalathin. Apa? Shadaqatun jariyatun, ilmun yantafa'u bihi. Yang ketiga adalah waladun salihun yad'u lah. Karena itu hati-hati. Ternyata di dalam Islam aset terbesar itu bukan rumah. Aset terbesar itu bukan bisnis. Aset terbesar itu bukan properti. Aset terbesar itu bukan jabatan. Ternyata aset terbesar di dalam Islam itu adalah anak. Makanya hati-hati panjenengan kalau punya anak, ya cara tumbuh kembangnya ini benar-benar jangan zalim jadi orang tua. Kalau bisa panjenengan ya ya mendidik anak dengan cara Islam. Mendidik anak dengan cara Islam, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau panjenengan nambah ijma' qiyas boleh. Ijma' qiyas karena itu adalah pendapat ulama. Enggak apa. Karena itu persoalan-persoalan demikian ini kadang-kadang kita itu lepas jadi orang tua itu. Ternyata salah satu rahasia terbesar, rizki terbesar sepanjang kehidupan manusia ini yang menjamin orang tuanya juga masuk ke dalam surga adalah anak. Karena itu panjenengan harus perhatikan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua, dan ini berdasarkan hasil riset dan ini terbukti merusak. Tidak boleh membentak anak. Hati-hati ya, membentak anak tidak boleh. Pertama karena Rasulullah tidak mengajarkan. Yang kedua, secara psikologis membentak anak itu akan menghancurkan sekian miliar sarafnya untuk kecerdasannya. Makanya kalau anak sering dimarahi itu nggak cerdas. Paham ibu-ibu ya? Jadi jangan sering membentak. Saran saya, daripada membentak jangan cubit saja. Karena cubitan itu nanti mengaktifasi sensoris motorisnya. Daripada panjenengan bentak, kalau dibentak sekian miliar sarafnya itu akan menjadi lumpuh. Yang kedua, tidak boleh memarahi anak di depan umum. Iki lo nakal, lebih pintar kakak lo daripada ini. Enggak boleh, ini merendahkan anak. Apalagi panjenengan cinta dengan syarat tanpa anak. Oke, kamu nanti tak kasih ini, tapi syaratnya ngaji dhisik yo. Nah, hati-hati ini. Nanti sampai besar panjenengan ditagih. Suatu saat, karena apa? Karena anak ini sampai besar dia tumbuh akan menjadi anak yang transaksional kepada ayahnya. Saya nggak mau melakukan kebaikan, saya nggak mau mondok, saya nggak mau ngaji, saya nggak mau kuliah sebelum jenengan belikan bom. Nggak bisa itu. Karena apa? Nggak boleh ya cinta tanpa syarat itu. Cinta dengan syarat nggak boleh terhadap anak. Ya sudah, lakukan apa adanya. Mencaci tidak boleh, mencerca anak tidak boleh. Terus kemudian membentak anak tidak boleh. Yang terakhir adalah membandingkan anak dengan yang lain itu juga tidak boleh. Apalagi melakukan hal-hal yang tadi itu. Ya, karena ini persoalan penting. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, kembalikan anak kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Panjenengan juga harus menjadi idola anak. Jangan sampai anak mencari idola di luar sana. Karena kalau tidak nyaman di rumah, pasti cari idola di luar sana. Kalau bisa panjenengan membuat nyaman anak yang harus dekat dengan anak. Pola asuhnya terserah. Tentang pola asuh yang paling bagus yang diajarkan di dalam Islam itu pola asuhnya demokratis, tidak terlalu kering, juga tidak terlalu longgar. Kalau itu baik selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, jenengan biarkan. Tetapi kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, apalagi tidak sholat macam-macam, jenengan marahi. Karena itu pola asuh yang diajarkan Rasulullah itu adalah pola asuh demokratis, tidak terlalu permisif, tidak terlalu otoriter. Terus kemudian yang terakhir, ya sudah, digital ini tidak bisa dihindari, gadget ini tidak bisa dihindari. Panjenengan sebagai orang tua harus punya literasi digital. Mainnya usianya anak ini disesuaikan. Terus kemudian dicek yang ditonton ini apa saja. Terus kemudian nanti ada kesepakatan dalam satu rumah. Pokoknya ketika makan nggak boleh megang gadget. Sudah, biar nggak jejek-jejek nanti. Soalnya kalau megang HP sambil makan ada pertemuan keluarga silaturahim, jegidek dengan gadgetnya. Saya kira persoalan-persoalan ini selesai ya. Jadi mohon maaf lahir batin. Karena itu ta'awun itu menjadi penting. Yang kedua takarum itu menjadi penting. Ya, karena itu melakukan hubungan silaturahim seperti ini, sekaligus kita ngobrol seperti ini, insya Allah hikmahnya banyak. Hikmahnya silaturahim, kata Ustaz Edward tadi.
Man araha ayyabsuta lahu rizqi wa yusa'ala fi athari faljasir rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dijadikan sugih dan dijauhkan dari mati yang hina, sebaiknya silaturahim. Terus kemudian silaturahim, apalagi taklim seperti ini, panjenengan dapat double-double. Laistawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Berbeda orang alim dengan orang yang sok alim, itu berbeda. Orang yang berilmu dengan sok berilmu itulah lain. Karena apa? Levelnya tertinggi orang yang berilmu itu. Kalau panjenengan seperti ini kan pulang nanti punya oleh-oleh jajan sudah. Habis itu adalah oleh-oleh ilmu. Yang terakhir adalah oleh-oleh Al-Quran. Saya kira nanti kembalikan semua kepada Al-Quran, karena insya Allah nanti anak cucu panjenengan kalau dikembalikan kepada Al-Quran akan ditata oleh Allah. Bisnisnya akan ditata, usahanya akan ditata, anak cucunya semuanya nanti akan ditata oleh Allah kalau kita benar-benar memegang Al-Quran. Saya kira itu nggih, ya. Saya kira itu panjenengan sebentar lagi harus pulang, nggih. Besok nandur nopo? Besok nanem nopo? Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sama Ustadz Idwan ini ada hikmah dan manfaatnya, nggih. Ini sekedar pripun ya, tahadus bi nikmah. Sekedar sharing ilmu, mudah-mudahan bermanfaat bagi panjenengan, tidak cuma untuk jenengan, nanti untuk keluarga besar panjenengan dan untuk masyarakat di sekitar. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Akhiru qauli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, terima kasih Ustadz Agus Idwan dan Ustadz Muhammad Maskur yang sudah dibagikan. Ini kok rasanya cuma sebentar, kalau misalnya waktunya masih panjang ya beliau kita suruh nginep aja, lanjut sampai nanti begitu ya, saat bosen nih. Karena insya Allah besok subuh, pada subuh Ustadz Agus Idwan akan mengisi pengajian di Masjid Darul Mujahidin di Sawu Jajar. Nanti kalau ada yang berkenan hadir, berkesempatan bisa, ya lumayan 20 menit dari sini. Ini sepertinya tidak ada waktu untuk tanya jawab dan diskusi ya, karena akan setelah ini nanti kita akan ngobrol bareng-bareng. Monggo panjenengan yang masih mau di sini bisa berbincang dengan ustadz-ustadz kita. Dan kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.